Menurut aku sih ya, lebih enakan interview sama Nihonjin. Kayak orang-orang yang putus asa mungkin ya nyari kerja di Indonesia. Habis wawancara kadang itu kena ghosting guys. Halo guys, balik lagi sama aku Fares. Nah di video kali ini aku nggak nanya-nanya ke peserta yang mau berangkat nih, tapi kali ini aku mau nanya-nanya ke peserta yang baru aja selesai mensetsu atau selesai interview bersama TSK atau orang Jepang. Nah di sini aku mau nanya-nanya ke mereka nih. Di sini aku udah menyiapkan 10 pertanyaan buat mereka. Dan kira-kira apa aja sih pertanyaannya dan apa aja jawabannya? Halo minasang, kenalin nama aku Via dari Bekasi. Kenalin nama aku Reva dari Purwokerto. Kenalin nama aku Ardika dari Cilacap. Kenalin nama aku Nabila dari Purwokerto. Perasaannya udah pasti kinco ya. Kinco itu Kinco gugup apa ya. Gugup? Hai, Oke. gugup. Ya gugup, tapi di samping itu kan karena emang kita mau kerja di sana, jadi kita harus memberikan yang terbaik, menunjukkan apa yang bisa kita berikan buat mereka gitu. Itu Oke, aja sih. jadi perasaan dari Via, manggilnya Viasang berarti ya? Iya, Oke. Viasang. Jadi gitu perasaan jadi gitu perasaan dari Viasang setelah mensetsu bersama orang Jepang tadi. Lalu selanjutnya siapa tadi namanya? Reva, oke. Reva, gimana perasaan kamu tadi setelah selesai interview langsung bersama orang Jepang nih? Ya, menurut aku pribadi sih rasanya campur aduk banget ya. Campur aduk. Iya, karena baru pertama kali mensetsu langsung sama orang Oh, ini Jepang. pertama kali banget gitu? Iya. Oke. Terus? Terus, tapi di situ seneng sih karena bisa berinteraksi langsung. Jadi, apa ya, rasanya lebih gampang gitu karena dengar secara langsung mereka ngomongnya gimana. Oke gitu. Lalu selanjutnya siapa tadi namanya? Artika, gimana perasaannya nih tadi? Jujur gugup, deg-degan. Ini ya campur aduk ya. Soalnya ini juga pertama kali mensetsu dan langsung dapat offline. Tapi enaknya ya bisa ketemu langsung sih dan pertama kali juga interaksi sama orang Jepang. Tapi tetap aja gugup. Berarti rata-rata dari mereka tuh gugup. Iya ya. betul. Sekarang coba kita tanyain Nabila nih, kira-kira dia gugup juga nggak nih? Nabila, gimana perasaan kamu pas tadi mensetsu bersama Nihonjin? Oke, jadi kalau saya pribadi ya, tentu saja sama seperti mereka, saya juga gugup karena persiapannya lumayan banyak ya. Saya juga jauh ya dari Purwokerto ke Bekasi. Jadi ini pengalaman pertama saya ketemu Nihonjin, mensetsu pertama juga. Oke. Sangat-sangat kicau. Gugup ya. Iya. Oh berarti Nabila sama Reva ya pertama kali. Kalau kamu juga Sama. pertama kali. Sama. Tapi kalau Viasang itu pertama kali juga. Apa ini yang keberapa? Mensetsu, ya mensetsu yang pertama. Mensetsu yang pertama. Sebelumnya itu mendang sama Nihonjin. Oh. Kalau ketemu Nihonjin udah lumayan sering. Oke gitu. Jadi mereka ini ternyata sama semua. Ini adalah mensetsu pertama mereka gitu guys. Nah lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan bikin deg-degan sebenarnya sih enggak ya. Maksudnya karena buat minasang yang belum pernah mensetsu langsung sama Nihonjin, itu tuh Nihonjin bener-bener pakai bahasa yang simple minasang. Jadi minasang nggak perlu takut, jadi bisa paham lah mereka ngomong apa, paham gitu. Dan sejujur aja emang sebenarnya nggak ada yang bikin deg-degan. Cuman gugupnya itu karena emang suaranya lagi abis, jadi takutnya mikirnya apa? Takutnya nanti mereka mikirnya kayak saya tuh nggak kurang niat gitu, karena selain bahasa ya minasang, selain bahasa, ekspresi, egao, suara juga itu ya, suara juga penting minasang. Jadi minasang sebelum mensetsu jangan sampai sakit ya. Nah itu dia tips dari saran dari Viasang. Kalau kalian mau mensetsu, usahain kalian jaga kesehatan tubuh kalian dulu sebelum mensetsu gitu. Oke, udah. Sudah. Oke, selanjutnya Reva Sang. Gimana nih? Ya, sama yang seperti dibilang oleh Viasan,
nggak ada pertanyaan yang bikin gugup. Tapi mungkin karena baru pertama kali ya, jadi rasanya tetap aja deg-degan. Terus orang Jepangnya tuh juga baik kok, mereka nyesuaiin sama kita bahasanya yang mudah buat dimengerti. Oke, langsung selanjutnya Artika ya tadi apa? Artika. Oke, Artika. Gimana? Oke, perasaan setelah mensetsu langsung itu kayak gimana ya? Ya deg-degan. Salah ya pertanyaannya. Tadi apa sih? Tadi apa ya pertanyaannya? Pertanyaan, ada nggak pertanyaan yang bikin kamu gugup? Oke, nanti deket ya. Aman aja. Oke, dari mensetsu tadi nggak ada yang bikin deg-degan banget ya. Cuma deg-degannya tuh ketemu langsungnya gitu loh. Tapi pas dengar orang Jepangnya ngomong ya masih bisa dimengerti. Terus juga kan ada gimana ya, kalau nggak mengerti itu bisa pakai bahasa Inggris. Jadi aman aja. Oke. Insya Allah. Oke, udah? Ada. Selanjutnya Nabila. Oke guys, jadi sama seperti mereka, aku juga menurut aku juga tidak ada pertanyaan yang terlalu susah, masih yang basic-basic ya. Karena kalau mensetsu offline itu enaknya tuh di sini. Ya di sini. Nah gitu guys. Oke, nah jadi itu pertanyaan kedua. Nah lanjut ke pertanyaan ketiga. Momen yang hampir salah jawab itu mungkin pas ditanya tentang hijab ya minasang. Jadi kan saya udah jawab kayak ya nggak pakai hijab nggak apa-apa gitu ya, ada hijab des. Tapi mereka kakunin lagi, terus kakunin sampai dua orang Nihonjinnya juga kakunin gitu. Bagaimana, benarkah, yakin gitu? Ya yakin. Cuma yang dibilang hampir salah jawab itu mungkin menurut saya itu tadi jawabannya masih agak bertele-tele gitu minasang. Jadi mungkin nextnya buat minasang tipsnya kalau ditanya tentang hijab bener-bener yang penuh dengan keyakinan minasang gitu. Walaupun dia nanya kakunin nih berkali-kali, minasang tetap pakai jawabnya dengan keyakinan gitu. Lalu selanjutnya Reva. Iya, sama juga kayak Piasang. Pertanyaan soal mau pakai hijab atau enggak saat bekerja di dapurnya kan. Terus mereka tuh berkali-kali kakunin, apa benar kamu bener-bener gak pakai hijab nanti saat bekerja. Terus jadi kita harus yakin jawabnya, jangan kayak ragu gitu biar mereka tuh juga percaya gitu. Selanjutnya Artika. Ya sama, kayaknya emang pertanyaannya sama ya, yang itu bikin bingung. Dan Oke. itu sama, saya udah bilang kalau kerja itu berusaha bisa nggak pakai hijab, tapi kalau di luar pekerjaan mungkin masih bisa pakai gitu. Terus dikakuin lagi, berarti kalau kerja bisa nggak pakai. Iya, nah itu nggak cuma satu kali ya, sampai saya bingung. Terus di situ pakai Nihonjinnya jelasin lagi pakai bahasa Inggris. Pokoknya kalau kerja itu beneran nggak apa-apa kalau nggak bisa pakai hijab. Terus ya udah sih gitu aja. Oke. Lalu selanjutnya Nabila. Oke, sama guys. Jadi sama kayak mereka, saya juga hampir salah jawab ya waktu ditanya bisa melepas hijab atau tidak. Karena saya pertama jawabnya bisa. Kalau waktu melakukan shigoto ya, pekerjaan, saya bisa melepas. Tapi ketika shigoto igai di luar pekerjaan itu saya masih berusaha memakai, dan di situ itu dikakunin lagi sama Nihonjinnya. Beneran nggak dari dua itu lebih baik pilih yang mana gitu. Jadi saya pilih itu buat lepas hijab gitu. Oke. Nah, langsung lanjut ke pertanyaan. Oke, sebelumnya udah pernah interview sama orang Indonesia gitu. Ya. Hai. Kalau dibandingin, mungkin lebih enak kah? Oke. Lebih enak sama Nihonjin ya minasang, karena kalau sama Nihonjin itu mereka nanyanya yang emang poin-poin pentingnya aja, nggak perlu dijelasin semua. Malahan kalau kita udah nyiapin jikosokai panjang, kita baru nyebutin nih alasan pengen ke Jepang, mereka udah motong di situ dan lanjut ke tanya jawab gitu. Jadi kadang jikosokai panjang pun nggak selesai di ucapin gitu, karena mereka udah motong duluan. Dan
menurut saya itu efektif ya. Jadi ya udah nggak buang-buang waktu, kan memang orang Jepang juga gitu kan, dia menjaga waktu, disiplin waktu, dan nggak buang-buang waktu buat hal-hal lain gitu yang bertele-tele. Jadi lebih enak sih sebenarnya sama Nihonjin, apalagi kalau mensetsu offline kayak gini hasilnya bisa lebih cepat minasan. Nah, jadi itu adalah perbedaan ketika interview sama Nihonjin atau orang Jepang dibandingin sama interview sama orang Indonesia atau interview di Indonesia yang biasa ngerasakan ya. Jadi mungkin gak semuanya begitu, ini yang biasa pernah rasakan aja gitu. Oke, selanjutnya kalau Reva gimana nih? Ya, aku juga pernah interview sebelumnya buat masuk tempat PKL. Menurut aku sih ya, lebih enakan interview sama Nihonjin karena mereka tuh nanyanya langsung to the point, jadi nggak semuanya ditanyain gitu. Yang penting-penting aja mereka tanyainnya. Nah, oke, lanjut. Artika, gimana nih? Oke, kalau saya sih jujur belum pernah ya interview di Indonesia, maksudnya sama orang Indonesia gitu. Tapi kalau ngelihat di internet kayak orang-orang yang putus asa mungkin ya nyari kerja di Indonesia, terus mereka milih lah ke Jepang aja. Lah biasanya malah mereka dapat rezeki di situ. Mungkin karena emang di sana standar kerja atau interviewnya itu nggak sesusah di Indonesia, juga nggak tahu ya. Tapi kalau lihat di internet sih gitu. Ya cukup. Oke, selanjutnya Nabila. Oke, kalau menurut aku pribadi ya, yang lebih mudah sih interview sama Nihonjin, sama seperti mereka semua. Oke. Karena waktu pengalaman saya pribadi interview sama orang Indonesia itu, yang pertama mereka itu banyak nanya ya, terus itu nggak to the point. Terus kalau semisal habis wawancara kadang itu kena ghosting guys, gitu, nggak langsung diumumin. Jadi lebih enakan sama Nihonjin. Nihonjin juga kalau mensetsu offline itu lebih sering pakai kantan kotoba gitu, kotoba yang mudah gitu. Jadi bisa lebih dimengerti sama minasang-minasang semua. Oke, nah jadi itu yang Nabila rasakan ketika beliau interview di Indonesia atau bersama orang Indonesia dibandingkan interview bersama Nihonjin atau orang Jepang. Nggak semua orang yang interview di Indonesia itu kayak gitu, cuma yang Nabila alami, pengalaman yang Nabila dapat itu seperti itu. Tapi nggak semuanya kok orang Indonesia atau perusahaan-perusahaan di Indonesia itu kayak gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saran. Ya, saran buat teman-teman yang mau atau bakal interview sama Nihonjin. Saran kayak tadi di awal aku bilang ya, di awal saya bilang sarannya jaga kesehatan sebelum mensetsu. Karena belajar itu penting memang, tapi yang lebih penting kesehatan Minasang. Itu karena Minasang kalau misalnya belajarnya udah cukup bagus, ya hasilnya juga pasti bagus. Tapi kalau belajarnya bagus, nggak dibarengin sama istirahat yang cukup atau nggak jaga kesehatan, percuma juga Minasang. Itu jangan sampai hal yang kayak gitu tuh menghambat Minasang buat lulus mensetsu. Oke, selanjutnya Reva. Ya, kalau saran dari aku ya, yang paling penting pertama itu senyum. Jadi kalian tuh pertama kali ketemu orang Jepang langsung senyum selebar mungkin. Biar mereka tuh mikir kayak, wow, anak ini tuh excited banget ya buat ikutan wawancara. Kayak pokoknya pasti bikin mereka tertarik karena kalian murah senyum. Oke, selanjutnya Artika. Saran. Iya, buat teman-teman yang nantinya bakal interview sama Nihonjin. Oke, kalau menurut aku, kalau kalian interview sama Nihonjin terus kalian belum paham tuh sama pertanyaan, mending kalian itu nanya sekali lagi pertanyaannya ini bukan ya. Jangan kalian tuh oh ini terus langsung jawab. Karena apa? Karena ini kan pakai bahasa Jepang ya, kan mereka lebih tahu gitu. Takutnya nanti kalian tuh salah nangkep
dari pertanyaan itu nanti orang Jepangnya tuh mikir, loh kok nggak nyambung ini tektokannya gitu. Jadi kalau misal dapat pertanyaan kurang paham, mending ditanyain aja, dan itu bakal jadi poin plus kayak, oh ini anak tahu ya yang ditanyain, oh ini anak mau ya, mastiin dulu daripada asal jawab gitu sih. Oke, dan selanjutnya. Baik. Kalau saran dari aku, kalau kalian mau ada mendang atau mensetsu ya sama Nihonjin, itu dipersiapkan ya, kayak jawaban-jawaban kalian dicari jawaban yang semenarik mungkin buat menarik perhatian dari Nihonjin. Itu aja sih. Itu aja. Nah, pertanyaan terakhir nih, last question. Harapannya udah pasti lulus ya minasang. Semoga lulus, dan karena ini restonya cukup bagus. Bagus banget malah, kayak jadi bisa belajar banyak masakan. Buat posisi ini juga sih apa namanya, dapur. Jadi bakal pulang dari sana harapannya bisa masak banyak masakan gitu. Bisa jadi Coba. chef gitu ya, Bisa dan udah jadi tahu chef. resep masakan Jepang gitu ya. Iya, dan di restoran ini bukan cuma masakan Jepang, ada masakan lainnya juga dari negara-negara lain. Jadi harapannya udah pasti lulus. Buat Nabila, apa nih harapannya setelah mensetsu ini? Kayak harapannya udah pasti sama seperti mereka ya. Harapannya udah pasti lulus dan membawa kabar baik buat orang tua di rumah, buat teman-teman juga di LPK yang sama juga lagi mau main setsu ya. Jadi harapannya sudah pasti lulus. Juga saya berharap ya, saya bisa lulus bareng mereka bertiga, jadi kita lolos dan satu kaisa gitu. Oke. Nah, jadi masing-masing dari mereka punya kegugupan yang sama, harapan yang sama, dan doa yang sama, dan saran yang sama juga. Jadi kita doakan aja semoga mereka berempat semuanya lulus mensetsu kali ini. Walaupun mensetsu pertama kali bersama Nihonjin langsung dilulusin, oke? Karena kebetulan mensetsu mereka di bulan suci Ramadan. Semoga langsung jebol lulus, oke? Amin. Nah, jadi begitu pengalaman mereka setelah mensetsu hari ini. Mereka tadi udah kasih saran juga nih buat kalian, dan jangan lupa dicoba, oke? Siapa tahu saran dari mereka emang berguna gitu. Jadi intinya buat kalian yang mau mensetsu atau yang lagi berjuang untuk mensetsu, untuk berangkat ke Jepang, semoga perjuangannya dimudahkan, dan jangan lupa perbanyak berdoa ke Tuhan, oke? Segitu dulu aja wawancara dari aku. Sampai berjumpa di wawancara selanjutnya. Dadah. Dadah dulu dong.